Ikopin tempat kami belajar, dengan semangat kami berkarya, mengukir masa depan yang cerah di bawah langit biru bersama Ikopin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Happy Jadili. Iya, apa kabar teh? Alhamdulillah. Pakai kangkang segala nih. Gua ada kelas nih. Oh iya ya? Iya. Berarti gak boleh nyebut kakak? Akang, adek ini. Adek. Tapi satu pantas ya nyebut adek kayak ya mah angkatannya sih di bawah. Tapi nggak biasa dia mah gaulnya sama orang tua. Oh iya. Ya begitulah. Oke, siang hari ini saya ditemani oleh Kang Happy Jadili. Tetap aja kan saya nggak mau manggil adek, meskipun lebih muda juga boros. Jadi tetap akan, karena dia banyak gaulnya sebetulnya sama senior ya dari dulu. Jadi mungkin tertular seniornya, tertular suksesnya juga, alhamdulillah ya. Mungkin kalau bijaksananya tertular kebijaksanaan. Alhamdulillah. Kedewasaannya, pemikirannya. Dewasa. Bahasa bijaknya sih. Bahasa bijak. Agak benar alumni Ikopin Channel. Jadi siang hari ini benar-benar luar biasa sih hari ini. Hari Koperasi yang ke-77, tanggal 12 Juli 2024. Kampus Ikopin University, alma mater kita kedatangan banyak alumni-alumni keren. Salah satunya adalah Kang Happy Jadili, yang pastinya akan teteh alumni Ikopin semua sudah gak asing lagi dengan Kang Happy Jadili. Tapi mungkin kan Kang Happy ini lebih terkenalnya di angkatan-angkatan senior, angkatan muda, angkatan muda yang juga ikut alumni Ikopin Channel ini. Ada yang masih siapa tuh? Boleh dong. Ya lebih baik dikenal di senior, jadi mengurangi resiko. Kalau dikenal di senior, nantinya resikonya tinggi ya? Iya, tingkat resikonya lebih tinggi. Ibu yang situ marah. Jadi bagian daripada ikhtiar. Waduh. Boleh. Angkatannya sebenarnya dia tuh di bawah saya kan Teteh. Kalau saya 95, ini ya transisi antara 90-an mau ke 2000-an ya? Betul, 99. NRB masih inget nggak? 2199013. Wih, bener alumni Ikopin bener ya? Apal ya? Berarti FMS ya? FMS. Kelas A. Kelas A SDM atau Komdit? SDM. Terus dulu juga Kang Happy kalau pada saat tahun 90-an 2000-an itu terkenalnya di kampus karena memang beliau ini aktivis. Apa aja sih dulu aktif di kampus? Ya, aktif kalau di LKM dulu ya. Dulu namanya LKM ya. LKM-nya itu di BEM, terus DPM, kemudian di ketua KKBM. Ketua KKBM. Iya. Wow. Terus juga di eksternalnya itu ada dulu namanya Lemkopin ya, Lembaga Mahasiswa Koperasi Indonesia. Kalau nggak salah seluruh Indonesia dideklarasi nih di Indonesia di Ikopin. Wow. FKKMI juga ada Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia. Terus ada ASBIKOM. ASBIKOM apa tuh? Asosiasi Bisnis Koperasi Mahasiswa kalau nggak salah. Berarti memang udah dari dulu, dari waktu masih zaman mahasiswa udah berorganisasi, sampai organisasi gue juga bukan cuma organisasi. Sejak SMP malah. SMP apa tuh, aktif di mana kan? Dulu karena saya dulu di pesantren, aktif di himpunan, di OSIS-nya lah ya. Masih di OSIS, kemudian di perhimpunan kedaerahan. Jadi yang ngurusin kepulangan santri dari pesantren ke rumah itu kita ngurusin tuh SMP. Gitu. SMP nyambung banget. Ternyata dari historical beberapa puluh tahun yang lalu, waktu SMP aktif di berapa tahun yang lalu? Kan 10 dong. Iya, sebutnya tahun gitu ya. Jangan 10 tahun. Dia menolak tua. Kayak orang terus. Iya, biar semangatnya membara. Semangat membara. Jadi dari waktu SMP sudah aktif di organisasi pesantrenan, kuliah di Ikopin,
Ya, Kuliah SMA di- juga sama aktif. SMA juga sama aktif juga. SMA aktif di mana tuh? Saya dulu megang di namanya kalau OSIS di Muhammadiyah itu namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah. Remaja Muhammadiyah itu di sekolah. Kalau sampai tingkat cabang ya. Hmm. Cabang tuh berarti membawahi berapa sekolah di tingkat kecamatan. Baru ke Ikopin seperti itu. Dan setelah sekian waktu berjalan dengan berbekal dulu aktivitas dari zaman SMP, Muhammadiyah, pesantren, koperasi, sampai sekarang ini menjadi ketua umum Induk Koperasi Pesantren Indonesia ya. Alhamdulillah. Ya sekaligus mohon doanya biar lancar saya. Amin. Insya Allah kalau ini kan Kang Hapi ini Akang abang sih, soalnya banyak teman-teman juga manggil abang sebetulnya. Kalau ada yang juga abang, ada yang akang. Kalau dekat sekali biasanya ada yang manggil Juli aja, Juli. Kalau teman secara umum Hapi. Gitu. Berarti pengen dipanggil akang, abang, atau gimana sih? makanya itu kenapa? Oke. Akang kan identik dengan Sunda, kalau abang kan identik dengan Sumatera, Betawi gitu. Sebenarnya di mana sih gitu? Di asli sih dari Jakarta. Saya tinggal di Jakarta di Tebet. Dulu juga di Ikopin aktif namanya Ikmaja ya, Ikatan Mahasiswa Jakarta. Saya sempat jadi ketua pernah. Jadi kumpulan mahasiswa Jakarta kedaerahan. Jadi seringnya dipanggil abang. Ada yang akang juga, apapun dipanggil everybody okay lah. Because I'm always happy gitu. Wah, kalian namanya Happy. Cuma satu yang bilang sayang. Itu historical itu, sejarah itu. Tapi memang ini luar biasa ya, dari kampus Ikopin, Bang Hapi ini dapat ijazah dan dapat ijazah. Iya, sebelum lulus sudah nikah dulu. Oh, udah nikah dulu? Iya. Wah, alumni Ikopin juga ya? Iya dong. Oh ya, berarti benar cinta alma maternya itu benar. Iya. Sampai reuni aja tiap hari. Iya. Jadi apa namanya reuni di kantor, reuni di apa lagi di perjalanan sama di rumah, di organisasi, ya di kasur ya. Ini Ambil sebenarnya aku pengen ngundang di sini suami istri, karena suami istri juga teman suami istri dua-duanya teman dekat aku. Iya. Terus juga jadi couple goal banget, karena ya itu nggak semua loh bisa berhasil dengan istri dan suami itu bersama-sama jadi dalam bisnis bareng, organisasi bareng, di rumah bareng. Ini semuanya bareng, untuk isinya juga ngomong tentang KSMAS. Kak Hapi, boleh dong ceritain buat teman-teman alumni Ikopin yang lain tentang perjalanan Kang Hapi ini. Tadi kan dari mulai SMP aktif di organisasi pesantren, SMA juga aktif di organisasi pemuda Muhammadiyah, kemudian juga organisasi-organisasi di luar, sampai dengan selama kuliah di Ikopin juga aktif membangun organisasi yang ada di internal kampus sama yang di luar juga, sampai sekarang akhirnya Kang Hapi bisa menjadi ketua umum Ikopin. Gimana sih ceritanya? Wah, mudah-mudahan cerita kisah Kang Hapi ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau balik ke kampus, dalam benak saya masuk kampus Ikopin itu ada namanya, mungkin istilahnya namanya personal goal target ya. Jadi saya melihat dulu di SMA saya pernah aktif di tingkat eksekutif lah. Berarti kan di kabinet mahasiswa. Artinya nggak jauh beda karena bidangnya eksekutif. Nah, kemudian di bidang legislatif pun saya juga ngalami sudah di tingkat mahasiswa, di tingkat ataupun pelajar. Yang dulu saya belum dapat tuh adalah di koperasi. Begitu saya masuk Ikopin, lalu saya mengenal koperasi, KKBM dulu saya dalam hati saya jadi ketua nih. Dan dengar-dengar dulu historically juga pas zaman Bang Hapi ini jadi ketua KKBM, dulu KKBM wah sempat eksis melesat bisnisnya dan memberikan pemanfaatan kepada seluruh anggotanya. Ya artinya bisa berkembang lah. Kalau bicara melesat kayaknya kategorinya standar bagus lah, nggak wah-wah banget lah. Artinya kita bisa survive. Tapi kan nggak seperti yang sekarang. Tapi insya Allah. Artinya secara sejarah, secara KKBM pasti juga pernah mengalami namanya bisnis ya pasang surut. Pasti ya unsur dari penjualan, unsur dari SDM dan maupun permodalan. Hal itu kalau dikelola dengan baik saya pikir
diatur dengan baik, itu insya Allah bisa kembali lagi karena kita punya captive market. Di situ. Sebenarnya dengan pengalaman Iya. Bang Happy dulu di KKBM, pengalaman di luar, bisa banget dong Bang Happy memberikan kontribusi untuk perkembangan, perbaikan KKBM kan? Ya, pasti doa ya, utama. Kedua adalah semangat kebersamaan untuk membenahi di tingkat pengelola maupun di tingkat stakeholder, di anggota itu maupun dari mahasiswa, dosen maupun karyawan pun juga harus terhimpun dengan baik. Pun juga harus tidak bisa kita terlalu terkungkung dengan yang di dalam saja, pasar di dalam, tapi juga harus berkembang kepada yang lain. Tapi kuncinya adalah hak dan kewajibannya harus clear. Maksudnya apa? Ambillah hak yang memang haknya kita. Seringkali bagus penjualan, bagusnya perkembangan usaha, tapi karena nggak bener, tanda kutip agak rakus, agak apa, akhirnya dia lupa tuh. Itu berdampak kan, berdampak pasti terhadap sebuah organisasi usaha. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa didiskusiin dengan Bang Happy ini ya, terkait KKBM karena memang punya pengalaman terkait perkoperasian di Indonesia saat ini, karena beliau juga sekarang sebagai ketua umum Kontren. Dan juga terkait organisasi, karena saya pernah bareng Bang Happy ini 2 periode ya. Ya, sekjen IKI Kopin saya pernah. IKI Kopin periode 2013 sampai 2017 dan 2017 sampai 2021, tapi mengundurkan di tengah jalan. Sempat juga saya ditawari ketua umum IKA. Dan Nexi juga mungkin sebelumnya, tapi saya menolak karena saya merasa ada yang lebih pantas. Saya mengusulkan yang lebih pantas. Tapi Nexi juga ini kayaknya pantas kok jadi ketua umum. Saya ya Nexi kan 2024 habis Nexi kayaknya. Wah, jangan acara ini. Enggak. Saya pikir lebih layak di angkatan 2000-an tuh. Jadi energiknya saya pikir bagus. Iya. Nah, tapi kenapa enggak kita coba? Sebenarnya angkatan muda hanya bukan jajan, Pak. Ada satu cerita juga sebenarnya di dunia koperasi pun juga saya kan di dunia bisnis juga ya. Di logistik, trading dan logistik. Artinya selain aktivis saya masuk ke dunia kerja, pikiran saya harus memberikan tanda kutip ya, dapur saya harus aman nih. Jadi kalau saya mau berkontribusi pemikiran, kalau dapur nggak aman nanti bercabang repot. Nah, akhirnya saya bisnis, saya kerja dulu di bidang freight forwarder, jasa ekspor impor, lalu nggak lama kemudian saya buka perusahaannya. Yang jelas ini ada keberkahan dari Yang Maha Kuasa lah. Jadi dipercaya orang untuk buka satu perusahaan, saya buka. Kemudian karena saya merasa pengalaman di KKBM itu memberikan ilmu dan pengalaman mental, pengetahuan yang cukup besar bagi saya. Bagaimana memanage sebuah usaha, memanage sebuah SDM, memanage sebuah konflik, itu secara bisnis terlatih di situ. Saya merasakan hal itu. Dan itu diimplementasikan pada saat Bang Happy buka bisnis sendiri Hamada Logistik itu ya? Betul. Walaupun masih perlu pengembangan keilmuan dalam sisi keuangan, dalam sisi penjualan, marketing, semua tetap namanya learning by doing ya. Tapi alhamdulillah dengan bekal dasar itu kita berjalan dan pun juga pakai strategi. Strateginya ya saya merasa orang yang paling dekat siapa nih? Karena saya merasa saya butuh partner. Nah, saya merasa paling dekat adalah istri saya. Artinya istri saya itu karena saya nikah itu bukan karena apa ya? Cenderungnya sih bukan karena I love you, bukan gitu yang betul. Tapi cinta juga dong. Bukan. Maksudnya metodenya itu karena suka berdiskusi. Sama-sama aktivis, sama-sama berargumentasi, teman debat gitu. Berarti bukan cuma partner itu. Iya. Iya. Dari diskusi. Jadi makanya sekarang setelah menikah pun juga bukan cuma jadi partner hidup, bukan cuma jadi partner untuk menjadiin anak, ngurus anak, tapi juga bisa jadi partner bisnis, partner organisasi. Jadi mungkin intensitasnya malah lebih banyak tanda kutip, lebih banyak diskusi dibandingkan dengan ungkapan perasaan gitu. Banyak banget alumni Kopin yang punya
yang bisa bekerja sama dengan pasangannya dalam hal apapun, tidak hanya tadi dalam rumah, di atas kasur kalau jadi tapi juga sampai membangun bisnis bersama gitu ya. Dan ini bisnis juga nggak kaleng-kaleng loh. Sudah mau IPO katanya ya? IPO mini sih. Jadi masih di IPO mini itu maksudnya security crowdfunding SCF yang masih UKM dengan salah satu platform yang di bawah 50M. Tapi tetap kita kustodian dan segala macam dilakukan. Jadi belum di IDX belum. Pengusaha ya, aktivis organisasi ya, penggerak operasi juga iya. Jadi emang udah paket komplit banget sih ini. Masya Allah. Ya, luar biasa. Iya, Masya Allah. Apa sih, boleh dong cerita, mau terima, mau Bang Hafiz, boleh untuk sharing mungkin buat teman-teman alumni Kopin, bisa sampai sejauh ini ya, perjalanan dari mungkin kan orang nggak tahu proses berdarah-darahnya, jatuh bangunnya, perjuangan tantangannya kan masih banyak hal seperti itu ya. Iya masih sampai masih berjuang. Tapi orang lain kan ngeliatnya yang Masya Allah, alhamdulillah. Yang udah sukses, yang bisa begini, bisa begitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih Bu Ima dan Hafiz menghadapi tantangan dan challenge yang nggak pernah kalian hadapi selama? Pertama adalah kita harus punya visi, misi kehidupan. Hidup kita ngapain sih? Ya, tentunya ada, karena kita orang beragama, yang jelas ada khairun nas anfaulin nas gitu. Jadi manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat buat manusia. Jadi bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, seperti itu. Dimanapun kamu berada, ya bermanfaatlah. Di lingkungan rumah tangga, di lingkungan rumah kompleks, atau di kelurahan, dimanapun itu. Ini Pak DKM juga. Ya, di kompleknya DKM juga nih. Dan forum DKM juga di tingkat wilayah. Forum DKM juga. Iya, Insya Allah dah makanya dah. Berkah banget nih denger ceritanya Pak Hafiz dan Bu Ima. Aduh, ini jadi kadita, udah. Sebab gini, saya merasa kalau kita diminta tolong atau minta amanat, setidaknya pemikiran, kita nggak menjalankan amanat itu, sedangkan Allah berikan. Yang Maha Kuasa itu memberikan kemampuan kita dalam berpikir, berucap, bersabar, segala macam, nggak dimanfaatkan, itu bisa jadi kufur nikmat. Lu dikasih kemampuan, lu nggak manfaatin, lu gimana sih gitu. Nah, hal itu jadi prinsip. Dengan melakukan kita secara optimal apa yang kita bisa, itu bentuk syukur kita pada Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan menitipkan kita dikasih kemampuan berpikir, berucap, mengorganisasikan segala macam hal yang potensi kebaikan untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan secara umum, ya harus disalurkan gitu. Masya Allah. Termasuk juga yang hari ini Bang Hafiz lakukan ya dengan alumni Kopin University. Tadi pagi pada acara Disnatalis Kopin University yang ke-60, Bang Hafiz mewakili sebagai ketua umum Inkopontren kembali ke kampus dan memberikan manfaat. Iya, ada pertemuan berapa pekan sebelumnya itu dengan Yayasan Ikopin ya, kemudian dengan adanya forum silaturahim induk Koperasi Indonesia. Gabungan apa namanya saya lupa tadi itu, forum kalau nggak salah. Jadi kami Inkopontren berkomitmen, kan lagi ada program pemerintah nih, artinya kita diberikan peluang untuk mensuplai berapa program pemerintah. Nah, komitmennya adalah ketika itu didapat oleh kita, misalkan dalam makan bergizi gratis nih, tentunya kami merasa bertanggung jawab. Ada salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan. Nah, maka dari itu apabila kita mendapatkan hal tersebut, kita berkewajiban mengeluarkan alokasi pendidikan. Nah, alokasi pendidikan ini kemana? Kita arihkan ke Ikopin untuk beasiswa para santri-santri yang nanti lulus mau kuliah Ikopin. Nah, wow, berarti gitu. Itu berkontribusi langsung malah itu untuk pendidikan santri, untuk Kopin University juga dengan cara memberikan beasiswa. Iya, dan Inkopontren juga dapat program pemerintah tersebut.
gitu. Ini benar kontribusi nyata benar Betul. nyata di tengah Iya. kondisi COVID sekarang yang masih Betul. mahasiswanya sedikit ya. Doain ya teman-teman tuh, karena kalau nggak salah ketua forumnya itu Pak Burhan, mudah-mudahan Pak Burhan ini adalah mantan rektor kita, mudah-mudahan mendengar juga, bisa dikirim juga. Ada komitmen kita di Inkopontren, kalau kita dapat peluang tersebut dan kita dapat kontraknya, ya kami berkomitmen akan mengalokasikan dana pendidikan yang nanti insya Allah akan disalurkan ke Ikopin dari para pesantren, para santrinya yang mau berkuliah tentang koperasi, dan memang harus berkuliah di koperasi karena di situ belajar tentang masalah bagaimana mengatur atau mengelola sebuah usaha yang berbadan hukum koperasi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Bang Hafiz. Amin, amin. Inkopontren, Jumat, hari Jumat nih ya. Kenapa? Hari Jumat lagi kan? Oh, hari Jumat hari baik. Hari baik. Duh, mudah-mudahan bisa terelak. Saidul Ayam kan? Iya. Gitu. Mohon doanya teh. Ya, amin. Mohon doanya juga Kang, dari kita semuanya iya. ya, agar kita semua bisa memberikan yang terbaik dan membantu untuk Ikopin alma mater cita kita menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Amin, amin. Bang, ini luar biasa sih sebetulnya, banyak banget yang bisa digali dan juga Bang Hafi, Bu Ima bisa sharing ke teman-teman alumni Ikopin lainnya. Tapi ini kira-kira dari Bang Hafi, dari Bu Ima, apa sih yang bisa di-share kepada teman-teman alumni Ikopin lain? Kan banyak alumni Ikopin di luar sana yang baik yang baru ataupun mungkin yang baru lulus atau mungkin udah lama pun, yang mereka masih mencari-cari bentuk mau ngapain sih, mau kemana sih, mau apa yang harus dilakukan. Ini boleh ya? Oh, boleh silakan. Oh, enggak, tadi yang dari punya Bu Ima. Ini dari salah satu alumni Kopin juga, air mineral Al-Masum ini kan. Ya, Al-Masum ya. Langsung karena pemilik atau air mineral Al-Masum ini, Kang Evan, juga wakil ketua umum Kopin, juga alumni Kopin. S1 dan S2-nya alumni Kopin. Nah, jadi ya kita bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi karena kita sumber daya alumni ini kan banyak dan tersebar di berbagai sektor. Ya contohnya alumni Al-Masum, alumni Kopin. Nih Bang Hafi selain punya lowongan logistik juga di Inkopontren, bahkan banyak alumni Kopin lainnya yang kita sebetulnya ini sebuah kekuatan yang kalau kita bersama, kekuatan ini bisa menjadi sesuatu yang besar dan bisa lebih memberikan manfaat lebih banyak kepada banyak orang lain. Ya. Kalau nginget tadi pertanyaan tadi, bagi yang masih kuliah terutama ya, ada satu anjuran yang baik ya untuk menghargai sebuah waktu. Jadi ketika kalian masih mahasiswa itu optimalkanlah untuk waktu kalian tuh. Oke, waktunya belajar pasti belajar, waktunya main pasti main. Tapi waktunya mempraktikkan ilmu dilakukan. Karena apa? Kita butuh waktu untuk implementasi ilmu yang kita pelajari. Nah, wadah paling tepat adalah sebuah organisasi. Kalau memang organisasi tersebut organisasi kampus, lakukan. Ataupun organisasi mau dimagang atau mau sambil kerja, lakukan. Agar begitu lulus tuh sudah punya portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan. Jadi nggak buang waktu kita. Daripada kita lulus baru kita melakukan hal tersebut, sayang waktunya. Lebih baik sebelumnya lagi zaman masih kuliah, sibuk aja, namanya masih anak muda harus sibuk, jangan banyakin harus sibuk, memang sibuk ngobrol, sibuk melakukan aspirasinya gitu kan. Membentuk jejaring, menambah pengalaman, harus ya. Banyak literasinya. Dengan di kelas ya. Iya, harus literasi juga, berdiskusi. Nah, hal itu perlu dilakukan. Nanti akan terasa setelahnya. Nah, setelahnya pun juga bagi alumni, termasuk juga buat saya, sesama alumni kampus manapun kita sama. Yang membedakan adalah diri kita. Jadi seapapun itu mutiara, ibarat kata kalau mutiara tersebut ada di lumpur, tetaplah mutiara. Jadilah kita mutiara dimanapun kita berada, bisa berkarya. Gitu. Wow. Dalam banget itu. Masalah. Jadilah mutiara, dimanapun kita berada. Iya. Mutiara.
Bimo ada yang disampaikan ke teman-teman alumni Kopil? Nggak apa-apa ya, nanti berapa suaranya. Bimo ini nggak mau kelihatan mukanya terlalu terkenal. Meskipun dia udah terkenal sih. Beliau ini lulusan terbaik. Sebenarnya contoh terbaik bagi alumni adalah istri saya. Karena apa? Kuliahnya cum laude, lulus secara cepat, aktivis pula. Aktivis dan setelah lulus pun juga beliau konsen sebetulnya di bidang pengoperasian ya. Dan aktivisnya nggak kaleng-kaleng. Gitu. Udah level nasional ya. Jadi itu behind the scene aja. nanti mungkin ada session selanjutnya. Semboyan saya low profile high profit. Bu Ila, untuk ini ya teman-teman mahasiswa, satu aku setuju. Jadi we never know, kita nggak pernah tahu kapan itu matangnya itu di mana, pada masa apa gitu. Apakah ada yang udah matang pada saat masa SMA gitu kan, kemudian masa mahasiswa, ternyata mahasiswa masih belum matang juga. Ada yang udah pada saat lulus ternyata matang gitu kan. Nah, jadi galilah ke potensi diri gitu. Manfaatkan waktu betul seperti kata tadi Kang Hafi. Manfaatkan waktu, jangan cuma kuliah pulang, tapi enggak kali kalau sekarang ya zamannya minimal adalah organisasi gitu ya. Kalau zaman dulu kita UKM, LKM itu aktif banget ya. Saya 98, sekarang 2000 berapa? 2024 lagi udah lama banget. Kalau kita tuh dulu 26 tahun yang lalu ya. LKM, kita nih mulai dari fakultas, jurusan, dijajakin semua tuh fakultas, jurusan sampai institut kan gitu ya. Kalau dulu istilah kita kabinet, sekarang masih ya? BEM. Sekarang ada di mahasiswa. Nah, saya tuh ikut semua tuh. Ada sih yang diloncatin langsung ke fakultas, terus langsung ke kabinet, istilahnya kalau sekarang BEM. Di DPM dulu malah pernah. Nah dari situ yang saya rasakan itu ilmu yang paling terasa itu adalah yang terpakai sampai sekarang tuh organisasi. Jadi how to communicate with other people gitu kan. Terus kemudian bagaimana cara berargumentasi itu kepake banget, bernegosiasi pada saat kita melakukan bisnis sama orang. Dan bahkan sampai setelah lulus kuliah pun juga Taima aktif di organisasi nasional, bahkan Dekopin. di Dekopin, bahkan sudah jadi Sekretarisnya Pak Adi Sasono. Ya Pak Adi Sasono ya. Iya, sempat dulu ya kalau dulu. Sempat juga ngajar sih sebentar. Ada kelas Papua ya. Mungkin kelas ya di D3 ya. Beasiswa anak Papua dulu. Kebetulan dulu aku di LC. Halo alumni LC. Tadi ketemu Bu Ami kangen-kangenan yang alumni LC, ditunggu kita mau bikin grup WhatsApp, bukan jadi kangen-kangen. Boleh ini masalah nanya gitu. Kalau kalau alumni LC, please talking with the English. Ya. Yeah. Dulu ada LC, ada ICC, masih ada nggak ya? ICC masih kayaknya ya, kalau ICC nya ya. Yang mahasiswa bahasa Inggris sudah ada. Seru banget deh, pokoknya harusnya sih. Dan itu jadi modal sebetulnya. Modal untuk dunia kerja, ke dunia bahasa, analisa, itu modal banget ke depan. Organisasi ya, jangan lupa organisasi. Dan di situ kita mateng. Sama PD-nya harus ada tuh. Iya. PD karena dibekali dengan ilmu. Iya. Kalau udah berilmu ya insya Allah bisa meningkatkan PD. Ya. Betul. Tapi ada juga. Nggak apa-apa. Iya. Kayak dia dulu berani ngelamar senior juga karena PD-nya luar biasa ya. Enggak, tapi ada contoh gini. Di tingkat nasional saja ada contoh anak muda yang pede. Jadi wapres. Oh ya, jadi wapres. Oke. Anak muda. Anak muda artinya ada momennya. Mungkin pada saat itu dia hanya mengutamakan PD, baru literasi, baru pengalaman. Tapi pada waktunya PD menjadi bekal, lalu dengan sabar dia menjalankan menjadi sebuah ilmu dan literasi yang kuat sehingga dia akan lebih matang. Dia bisa. Asal kalau PD punya kemauan, yang tadinya tidak tahu bisa menggali. Bisa menggali. Artinya ada lompatan. Kalau kita tidak PD, terjadi lompatannya agak susah. Dan sepertinya memang itu juga
pengalaman pribadi Bang Hafi yang Iya. banyak lompat-lompat gitu ya. Mungkin di usia muda loh. Di Iya. usia yang muda bisa menjadi ketua umum Inco Kontren, sebuah koperasi sekunder tingkat nasional. Iya. Kan luar biasa. Alumni Kopi loh. Iya. Keren-keren alumni Kopi ya. Keren banget. Salah. Luar biasa ini obrolan kita siang hari ini, kalian daging semua ini. Daging. Ketemu Bang, Iya. ketemu Bang Hafi, ketemu Bu Ima. Iya. Sebelum kita tutup, Ada lagi contoh lagi. Contoh bentuknya kenapa kita harus PD juga harus dibekali dengan pengetahuan. Artinya PD dulu nggak masalah, tapi kuatkan literasi kita, pengetahuan kita. Contoh, saya bisa melakukan ekspor itu dari negara A ke negara B. Transaksinya di negara Indonesia. Jadi artinya bisa ngatur tuh gimana? Artinya bisnis internasional bisa trust, percaya. Padahal barangnya bukan dari negara kita Iya, ya, dari contoh negara orang. saya ekspor dari produksi barang minuman kaleng di Vietnam, saya ekspor ke Afrika. Transaksi pembayaran tetap lewat Indonesia. Pun juga ada dari India, lalu kita ekspor ke Afrika. Sebenarnya hal ini dibagi di kelas bagi bisnis yang tinggi juga dilakukan. Contoh, jadi kayak supply chain management. ya trading jadinya, trading, dan itu juga dilakukan oleh Singapura, negara-negara yang lain juga banyak hal seperti itu. Termasuk juga kemarin juga salah satu petinggi, ya anaknya petinggi di Indonesia juga melakukan trading pembelian gandum di sebelum perang Rusia Ukraina ya. Mereka beli dari Rusia, ekspornya kalau nggak salah ke wilayah Timur Tengah untuk gandum. Tetap transaksi di sini. Artinya hal itu memungkinkan. Yang jelas kita pede, kita perbanyak ilmu, lalu perbaiki komunikasi kita. Kemudian ya down to earth lah kita perlu. Jadi ya jangan OKB, kalau OKB repot juga tuh. OKB. Harus old money ya, jangan OKB, old money. OKB itu kan orang tua, orang kaya baru tuh. baru. Jadi berarti repot tuh. Gunakanlah manajemen keuangan yang baik. Gitu. Nih banyak pesan-pesan, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil hikmahnya ya kan dari couple ini nih, Bu Ima dan Bang Hafi. Sebelum kita closing, Bu Ima, ada yang mau disampaikan kata-kata penutupnya? Closing statement. Silakan. Closing-nya apa ya? Jadi mahasiswa dulu deh, dari potensi diri sedalam mungkin. Sky is your limit. Gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Daya tarik dunia akan menuju ke apa yang kamu pikirkan. Jadi insya Allah akan kasih jalan. Jadi kalau kamu berpikir sukses, insya Allah akan memberikan kesuksesan. Entah apapun itu caranya, dari manapun itu jalannya. Jadi tetap terus optimis dan bisa maju berkembang. Luar biasa. Allah sebagaimana masa bangetnya. Closing statement buat Alumni Kopin, senantiasa berpikir menjadi manusia yang bermanfaat. Senantiasa kita selaku alumni Kopin berpikir bahwasanya kita juga bagian daripada anak-anak bangsa yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi buat bangsa kita. Berpikirlah seperti itu. Dengan berpikir seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan berpikir lebih luas lagi dan berkontribusi lebih luas lagi seperti itu. Luar biasa, Pak Teteh. Hari ini kita ketemu dengan dua orang alumni Kopin yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Bang Hafi Jajuli dan Teh Ima. Ini tanpa jadwal ya, maksudnya tanpa begitu saya lagi Kopin tiba-tiba aja Pak, nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa gitu. Tapi ini jadi sesuatu yang natural, jadi asik juga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi anda semuanya dan menjadi bermanfaat juga bagi Bang Hafi, bagi Teh. Saya dulu pernah jadi penyiar loh Teh. Wah. Ya kampus. Kalau tahu itu ada Suara FM kan ya? Iya ada. Itu saya pendirinya, salah satu pendiri. Masih. Jadi saya salah satu pendirinya. Dulu bareng almarhum Wisnu, ada Hendra, ada saya, ada di awalnya dikerjakan lewat BEM FMS.
Berarti benar. Nanti kita main. Jadi saya salah satu pendiri. Tahu aja sejarahnya. Dia ngomongnya gini, gue nggak tahu ya. Yang gue rasain cuma gue beda aja kalau ketemu lu gitu. Oh, ternyata jodoh. Sampai berpuluh-puluh tahun. Bahasanya bukan I love you, bukan. Gue kayaknya beda ya itu. Gengsi. Kalau aktivis gitu ya kata ini. Gengsi ya. Kalau aktivis gitu ya. Ada kalimat yang lainnya itu. Mungkin ini hanya perasaan temporeri saja. Biarkan ini mengalir begitu saja. Kalau emang ini takdirnya, ya Allah akan mudah. Dan ternyata bukan temporary, bertahan. Bertahan. Mudah-mudahan dengan maut misalkan kalian bukan Amin. di akhirat juga bisa bersama-sama. Amin di surganya Allah. Iya, suara FM. Gitu. Luar biasa. Baik, Kang Teteh, kita pamit dulu. Nanti kita akan ngobrol panjang-panjang lagi dengan banyak-banyak teman-teman alumni Kebin lainnya yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan pandangan-pandangan dan menjadikan Kang Teteh penyemangat dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bang Hafi, bagi Taima, dan bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bang Hafi, terima kasih Taima, terima kasih Kang Teteh semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hafi. Terima kasih, hatur Terima nuhun. kasih.